Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soalan 5 chapter 101 meyakinkan guru. Wu Bingjie berkata, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Tang San berkata, pertama-tama, kita harus mengatur tim kecil. Dalam tim ini, kemampuan setiap orang harus saling melengkapi. Jumlah orang tidak terlalu besar, jadi kita tidak perlu membagi pendapatan. Kemudian kita pergi mencari harimau bersayap bersama-sama, menemukannya, dan memburunya. Biarkan guru menjaga kita. Jika ada bahaya, guru akan mengambil tindakan. Wu Bingjie mengerutkan kening dan berkata, guru tidak akan ikut campur dalam tugas-tugas ini, kita hanya bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tang San berkata, serahkan ini padaku, aku akan mencoba meyakinkan guru. Jika guru bersedia menemani kita dan melindungi kita secara diam-diam, bisakah kita mengambilnya? Tapi apakah guru akan setuju? Wu Bingjie bertanya dengan curiga. Serahkan padaku. Setelah keluar dari ruangan Wu Bingjie, Tang San meminta Dubai untuk kembali dulu, dan dia datang ke kediaman Mu Enxing sendirian. Akademi keselamatan hanyalah sebuah tempat kecil, tidak ada kantor guru atau semacamnya. Mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Mu Enxing belum kembali, jadi dia seharusnya pergi dengan beberapa guru untuk mendiskusikan berbagai hal. Tang San tidak terburu-buru, hanya berdiri di pintu menunggu. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Mu Enxing kembali. Melihat Tang San di pintu kamarnya, Mu Enxing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah kamu mencariku? Yah, halo gurumu, aku punya ide tentang kelas tempur yang sebenarnya untuk didiskusikan denganmu, kata Tang San dengan hormat. Masuk, Mu Enxing mengangguk. Beberapa guru mereka baru saja berkumpul untuk membahas kemampuan tempur Tang San yang sebenarnya. Jika mereka tidak menyelidiki semua asal Tang San dengan jelas, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa seorang anak berusia 9 tahun memiliki bakat yang begitu kuat untuk berprestasi. Ini hanya sedikit anugerah. Tetapi faktanya ada di depan mereka, dan mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Siru akan berbicara dengan Zhang Haoxuan lagi, dia pikir anak ini terlalu menjanjikan. Mu Enxing sebenarnya yang paling menyedihkan, sebagai guru tempur praktis, dia merasa bahwa dia tidak berguna di depan Tang San, dan dia tidak tahu bagaimana cara mengajarkannya. Keahlian Mu Enxing bukanlah kontrol unsur. Dalam hal ini, bahkan Guan Longjiang dan Siru tidak dapat menemukan cara untuk mengajar Tang San untuk sementara waktu. Tang San menutup pintu dan dengan hormat mendatangi Mu Enxing. Bagaimana menurutmu? Ceritakan tentang itu. Mu Enxing duduk dan berkata. Tang San berkata, gurumu, aku mengambil 2 kelas tempur yang sebenarnya, dan aku juga bermain melawan teman sekelasku. Aku pikir ada beberapa masalah dengan kelas tempur kami yang sebenarnya. Oh. Mu Enxing memandang anak ini yang berdiri diam sebelum duduk tinggi, apa masalahnya? Tang San berkata tanpa ragu-ragu, aku pikir masalahnya adalah itu tidak cukup untuk pertempuran yang sebenarnya. Meskipun setiap orang dapat mengasah keterampilan mereka sambil belajar satu sama lain, pertempuran nyata seringkali melibatkan hidup dan mati. Di bawah stimulus krisis hidup dan mati, manusia potensi hanya dapat dicapai. Sangat bersemangat. Sama seperti ketika aku berada di kota Serigala Angin, aku diserang oleh serigala angin di luar dan hampir mati saat itu. Tetapi setelah itu, pemahamanku tentang elemen angin menjadi jelas. Itu telah sangat mendalam. Jadi aku pikir kelas tempur yang sebenarnya harus membuat semua orang lebih merasakan bahaya, dan hanya di bawah tekanan krisis dapat ada kemajuan yang lebih besar. Mata Mu Enxing berbinar, maksudmu, kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang elemen angin karena kamu telah mengalami krisis hidup dan mati. Berapa kali kamu memiliki pengalaman seperti itu? Tang San berkata, 2 kali. Mu Enxing mengangguk dan berkata, itu karena kamu memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Bahkan jika rata-rata orang telah mengalaminya 2 kali, mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama denganmu. Tang San berkata, 3 kali jika tidak berhasil 2 kali, dan lebih banyak jika tidak berhasil 3 kali. Stimulasi yang kuat pasti akan mendorong kemajuan orang. Setelah aku mengalami pertempuran seperti itu, aku pertama kali takut, dan kemudian aku memikirkan banyak hal, hubungan antara hidup dan mati semacam itu. Ingatan tentang proses pertempuran sangat dalam. Setelah mengalami pengalaman seperti itu, aku pasti tidak ingin menghadapi situasi seperti itu lagi,
jadi aku secara alami akan berlatih lebih keras dan memiliki pemikiran yang lebih banyak dan lebih dalam. Mu Enxing berkata, lalu menurutmu apa yang harus dilakukan kelas tempur kita yang sebenarnya? Tang San berkata, aku telah melihat daftar tugas dari kakak senior, dan di antara mereka ada yang berburu monster. Berburu monster tidak akan mengungkapkan identitas anggota Redemption Organization kami. Aku pikir siswa dapat membentuk tim untuk berburu Yaoshan, dan kemudian guru kami akan melindungi mereka dalam kegelapan. Tetapi selama hidup kami tidak dalam bahaya, para guru tidak boleh membantu, bahkan jika itu terluka parah, biarkan semua orang merasakan penindasan musuh yang kuat dalam pertempuran yang sebenarnya sebanyak mungkin. Aku pikir ini akan lebih efektif. Mu Enxing menunjukkan warna pemikiran, dan tidak ada yang namanya kelas tempur yang sebenarnya di Akademi Redemption Organization. Tapi ini semua guru memimpin tim secara langsung. Selama pertempuran, guru memberikan petunjuk dan mengambil tindakan pada saat-saat kritis. Para siswa pergi sendirian. Ada sangat sedikit kasus menyelesaikan tugas berburu, kecuali jika berburu monster tingkat rendah. Lagi pula, hanya ada selusin siswa di Akademi Redemption Organization, dan mereka semua dipilih dengan cermat. Setiap siswa sangat penting bagi akademi. Harta karun yang berharga. Setiap siswa yang terluka parah merupakan pukulan hebat bagi akademi, jadi para guru selalu berhati-hati. Aku takut akan bahaya, gumam Mu Enxing. Tang San berkata dengan tegas, gurumu, bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak dapat menahan angin dan hujan. Hari pertama aku datang, wali kota memberitahuku bahwa kita manusia memiliki jalan panjang jika kita ingin memperjuangkan ruang hidup milik kita. Dalam hal ini, kita perlu melakukan lebih banyak upaya. Selain itu, guru juga dapat mengikuti secara diam-diam, dan juga layak untuk melindungi kita ketika ada bahaya nyata bagi kehidupan kita. Mu Enxing berkata, aku harus mempertimbangkan masalah ini. Apakah kamu punya ide khusus? Tang San berkata, aku baru saja mendiskusikannya dengan kakak laki-lakiku, kami pikir kami dapat menemukan misi berburu yang relatif sulit dan mengatur tim untuk memburu monster. Demi keamanan, kami berharap setidaknya satu guru akan melindungi kami secara diam-diam. Tentu saja dalam tim, hanya kakak senior dan aku yang tahu bahwa ada perlindungan guru, dan kakak senior lainnya tidak tahu. Jika kita dapat menyelesaikan tugas sendiri, guru tidak perlu mengambil tindakan, tonton saja diam-diam. Adapun hadiah tugas, kita dapat membaginya setengahnya akan diberikan kepada guru. Jika guru akhirnya mengambil tindakan untuk menyelamatkan kita, maka tugas itu akan diberikan kepada guru untuk 80% perjalanan ini akan menjadi pelatihan bagi kita. Mu Enxing berkata, ini juga sebuah cara. Biarkan aku mendiskusikannya dengan Lao Guan, dan aku akan memberitahumu besok. Oke, terima kasih guru. Tang San mengucapkan selamat tinggal setelah berterima kasih padanya. Ketika dia berjalan ke pintu, dia berhenti lagi, berbalik, dan berkata dengan serius kepada Mu Enxing, gurumu, jenis pertempuran sebenarnya yang melewati ujian hidup dan mati akan membuat kita semakin maju. Tang San pergi, Mu Enxing berpikir. Kata-kata Tang San yang paling menyentuh hatinya adalah kata-kata, bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak tahan angin dan hujan. Untuk sebagian besar pengikut manusia, apalagi rumah kaca, bahkan kelangsungan hidup mereka akan terancam kapan saja. Dipengaruhi oleh bakat mereka, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja dan merangsang darah mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tumbuh menjadi yang kuat. Dan anak-anak Akademi Redemption Organization ini dipilih dengan cermat oleh organisasi untuk memiliki harapan menjadi eksistensi yang kuat. Apakah anak-anak seperti itu menjadikan mereka bunga rumah kaca? Bisakah mereka benar-benar tumbuh dengan lancar tanpa mengalami angin dan hujan? Pertanyaan ini telah mengganggu beberapa guru. Di antara anak-anak ini, yang paling berbakat adalah yang paling lambat berkembang. Ini benar, apakah itu Dubai dengan perubahan Tianhu atau Guli dengan perubahan waktu? Namun, garis keturunan seperti itu terlalu berharga, dan tidak ada dari mereka yang berani bertaruh dengannya. Mu Enxing mengambil napas dalam-dalam dan berdiri, dia memutuskan untuk pergi ke Guan Longjiang dan membicarakan tentang masalah ini. Tang San berjalan keluar dari kamar Mu Enxing dengan senyum di sudut mulutnya, dia tahu bahwa dia bisa membujuk guru ini dengan segala kemungkinan. Dia bisa melihat dari ekspresi Mu Enxing di akhir kelas pertarungan hari ini bahwa mata Mu Enxing agak kecewa saat itu. Solen 5 chapter 102 waktu mencuci. Tidak ada salahnya tanpa kontras. Anak-anak di Akademi Redemption Organization semuanya diajar olehnya. Tang San adalah orang luar ketika dia pertama kali tiba, tetapi dia bersinar di dua kelas pertempuran yang sebenarnya,
menekan hampir semua siswa lain dengan kekuatannya sendiri, bahkan Wu Bingji, seorang kakak laki-laki, tidak dapat mengalahkan Tang San. Guli yang berbakat semakin kehilangan. Ini membuat guru yang bertanggung jawab atas kelas tempur yang sebenarnya meragukan kemampuannya sendiri. Pada saat ini, nasihat Tang San untuk pelajaran praktis secara alami lebih langsung ke hati orang-orang. Setelah makan malam, Tang San kembali ke kamarnya untuk berlatih sendiri. Latihan hari ini juga sangat penting baginya. Ketika pemahamannya tentang merek garis keturunan yang ditelan terus semakin dalam, Tang San menemukan bahwa garis keturunan yang telah ditelan tetapi tidak dipadatkan menjadi suatu merek sebenarnya akan berangsur-angsur menghilang. Merek dari tingkat yang berbeda tetap berada di tubuhnya untuk periode waktu yang berbeda. Artinya, selain merek posisi, tidak peduli berapa banyak kekuatan darah yang dia serap, secara bertahap akan hilang sampai menghilang sepenuhnya. Armor berat, tidak lebih. Perubahan waktu benar-benar terlalu menarik bagi Tang San, dan dia memiliki firasat bahwa kedatangan perubahan waktu akan memberinya persepsi yang berbeda tentang dunia ini. Level armor berat tidak kuat, dan levelnya juga rendah. Meninggalkannya tidak merasa tertekan sama sekali, dan itu tidak akan mempengaruhi efektivitas tempurnya. Hanya saja pertahanannya akan sedikit melemah. Namun waktu telah berpindah ke tangannya, dan peran yang bisa dimainkan tidak seperti Guli. Kekuatan spiritual Tang San tidak tahu seberapa kuat dari Guli. Meskipun waktu tidak dapat dijelaskan dengan elemen, karakteristik atribut waktu masih sangat jelas dalam kehidupan masa lalu Tang San. Untuk mengendalikan waktu, kekuatan spiritual yang kuat sangat penting. Dia menelan jejak Guli, memberinya perubahan waktu urutan ketiga paling banyak, tetapi dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, peran yang bisa dia mainkan dan metode yang dia gunakan tidak boleh sebanding dengan Guli. Tang San duduk bersila di tempat tidur, menatap ke dalam, mengamati 5 jejak yang ada. Di antara 5 mereknya sekarang, merek serigala angin masih yang paling terang, bahkan jika levelnya tidak tinggi pada saat itu hanya garis keturunan klan monster tingkat 4, tetapi setelah menyerap Feng Qiong, keturunan Raja Serigala Angin, penguasa kota Serigala Angin. Kekuatannya kini telah mencapai puncak urutan kelima, dan hanya mungkin untuk lebih meningkat setelah teknik Suantian Tang San mencapai tingkat ke-6, dan dia harus melahap kekuatan garis keturunan Serigala Angin tingkat 6. Selain itu, 4 merek yang tersisa adalah merek Flash Leopard tingkat ke-4, Armor Berat Orde ke-3, Mata Lingxian Orde ke-4, dan Transformasi Jin Peng Orde ke-2. 5 kemampuan memiliki kekuatannya sendiri, kecuali bilah angin, 4 lainnya agak rendah, terutama karena tidak ada kesempatan untuk memperkuat. Tang San sekarang punya ide, jika merek yang dia miliki berasal dari siswa berbakat Akademi Redemption Organization di sekitarnya, maka evolusi merek di masa depan tidak akan menjadi masalah. Selama kekuatan teman sekelas di sekitarnya meningkat, maka dia bisa mengikuti mereka untuk maju bersama, yang lebih mudah daripada menemukan monster untuk melahap dan menyerap kekuatan darah. Misalnya, pada Chen Zicheng saat ini, Jin Peng tingkat ke-4. Meskipun Tang San hanya melahap kekuatan garis keturunan untuk membentuk merek tingkat kedua, dia akan selalu dapat mencapai tingkat ke-4 melalui kontak normal dan melahap sedikit demi sedikit. Jika kultivasi Cheng Zicheng mencapai tingkat kelima, maka merek Tang San secara alami bisa mencapai tingkat kelima. Oleh karena itu, membantu Cheng Zicheng berlatih sama dengan membantu dirinya sendiri. Contoh lain adalah kontrol elemen es, transformasi esensi es Wu Bingji sudah urutan ke-6. Jika Tang San melahap kekuatan darahnya, maka Tang San setidaknya dapat perlahan naik ke puncak urutan kelima, dan ketika Suantian Gong menerobos, bahkan dapat ditingkatkan ke tingkat ke-6. Jika dia bisa melahap kekuatan garis keturunan tingkat ke-6 Wu Bingji, bukan tidak mungkin bagi Suantian Gong untuk melangkah lebih jauh, tetapi sekarang dia tidak memiliki tempat di tubuhnya. Di antara 5 kemampuan saat ini, transformasi serigala angin adalah kemampuan nyatanya, yang tidak dapat diganti untuk sementara waktu dan hanya dapat digunakan terus-menerus. Kemampuan merek garis keturunan Flash Leopard, yang paling dihargai Tang San, yang mirip dengan teleportasi. Jangan melihat tingkat garis keturunan keluarga Flash Leopard tidak tinggi. Ini hanya level ke-4 yang sama dengan serigala angin, tetapi kemampuan Flash Leopard cukup berguna, walaupun dalam aspek lain tidak cukup kuat, sehingga tidak begitu kuat. Shining pada tingkat ke-7 sebelumnya menunjukkan kekuatan yang cukup baik di kota Serigala Angin, jadi sampai ada pilihan yang lebih baik, Tang San tidak terlalu rela menyerahkan kemampuan Flash Leopard. Di masa depan, ia bermaksud untuk melihat apakah merek garis keturunan Flash Leopard dapat diintegrasikan dengan iblis lain untuk mempromosikan evolusinya.
Armor berat adalah yang paling sedikit dia gunakan, jadi itu juga objek yang ingin dia ganti kali ini. Pertahanan dari teknik heavy armor masih bagus, tapi sayangnya hanya ada tingkat ketiga sekarang. Dan dengan Suantian Gong dan jejak bayangan hantu Tang San, persyaratan pertahanan tidak terlalu tinggi. Teknik baju besi berat ditinggalkan, dan Tang San pada awalnya berencana untuk menyerap garis keturunan pertahanan dari beberapa jenis monster lainnya untuk menyatu dan memperkuat. Tapi demi perubahan waktu, itu pasti layak ditinggalkan sekarang. Tak perlu dikatakan, kemampuan ini memiliki ruang besar untuk pertumbuhan di masa depan. Tang San sudah memutuskan, berbalik dan berbicara dengan Dubai untuk mendapatkan beberapa kekuatan transformasi garis keturunan rubah surgawi, bahkan jika itu hanya urutan pertama, coba fusi. Jika gagal, di masa depan, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali semangat kita. Jika kamu gagal, kamu dapat mempertimbangkan stigma darah Wu Binji untuk mengambil gelombang, dan mempersiapkan diri untuk menerobos tahap ke-6 Suantian Gong di masa depan. Jin Peng tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Mampu terbang sangat penting. Dia berencana untuk secara bertahap melahap beberapa kekuatan darah dari Cheng Zicheng dan meningkatkan Jin Peng-nya ke tingkat keempat. 5 branding garis keturunan diatur dengan benar, dan pikiran Tang San sekarang lebih jernih. Tidak hanya untuk meningkatkan dirinya sendiri, tetapi juga untuk menemukan cara untuk membantu teman-teman kecil yang telah ditelan oleh kekuatan garis keturunannya untuk meningkat. Pemahaman Wu Binji sudah sangat tinggi, dan di bawah bimbingan Tang San, pemahamannya tentang elemen es jelas meningkat ke tingkat yang baru, dan seharusnya tidak ada masalah untuk menembus ke peringkat ke-7 di masa depan. Yah, orang lain juga sama, bantu mereka dimanapun Anda bisa. Meskipun Tang San dilahirkan kembali, sebagai mantan generasi Raja Dewa, dia memiliki visi yang begitu cerdas, dan membimbing para siswa ini secara alami jauh lebih baik daripada para guru Akademi Redemption Organization. Di bawah pengaruh kekuatan spiritual Tang San, teknik baju besi berat secara bertahap dilucuti, dan kemudian Tang San dengan hati-hati menarik kelompok cahaya putih yang mewakili perubahan waktu, dan mencapnya pada posisi ketiga Suantian Gong-nya. Hari ini, matanya masih agak galak. Pada saat itu, karena menggunakan kemampuan mengubah waktu 3 kali berturut-turut, fluktuasi darah guli paling kuat, jadi Tang San lebih banyak mengisap dan langsung menyerap perubahan waktu ke tingkat sekitar urutan ketiga. Meskipun hanya pemula tingkat ketiga, itu masih cukup kuat. Waktu perlahan bergabung, dan merek putih berangsur-angsur stabil. Tiba-tiba, dengan ledakan, sesuatu tampak meledak di benak Tang San, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi lamban pada saat ini. Bahkan pembuluh darah di tubuhnya berfluktuasi dan operasi Suantian Gong menjadi lamban. Di bagian terdalam dari laut spiritual Tang San, cahaya keemasan kecil seukuran kepala peniti muncul samar-samar. Semua adegan tampaknya berubah, menjadi lebih cepat dan lebih lambat, menyebabkan kekuatan spiritual Tang San berfluktuasi tak menentu. Berbagai pencerahan aneh terus muncul di benaknya. Waktu, inilah makna waktu yang mendalam. Jika orang lain tiba-tiba mengalami perubahan seperti itu, mungkin ada bahaya skizofrenia, tetapi Tang San tidak takut. Sebagai Raja Dewa di kehidupan sebelumnya, dia secara alami memiliki pemahaman yang unik tentang waktu. Putra dan cucunya di kehidupan sebelumnya semuanya memiliki kemampuan yang kuat dalam hal waktu. Pada saat ini, di bawah kondisi meningkatkan kekuatannya sendiri, dia diam-diam merasakan pembasuhan untuk pertama kalinya, dan merasakan pembasuhan ganda waktu pada tubuh dan jiwa, dan dia merasa bahwa seluruh tubuhnya telah dicuci. Soul Land 5 Chapter 103 Bekerja Sama. Itu adalah mencuci waktu, mencuci sesuatu. Ketika perasaan bengkok dan lesu berangsur-angsur menghilang, Tang San tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi jauh lebih santai. Ya, itu adalah perasaan santai, bahkan tubuh yang sedikit kurus menjadi sedikit lebih kuat, dan semangat serta energinya benar-benar berbeda. Basis kultivasi belum meningkat, dan kekuatan fisik belum meningkat, tetapi perasaannya berbeda. Tang San merasa diam untuk sementara waktu, dan matanya menjadi sedikit aneh. Dia tahu apa yang terjadi padanya. Setelah bergabung dengan perubahan waktu, ia mengalami erosi samar dari sungai waktu yang panjang, yang melemahkan napasnya di kehidupan sebelumnya. Karena keberadaan kesadaran ilahinya sendiri, semua ingatannya tidak dapat dilenyapkan oleh sungai waktu yang begitu lama. Namun, setelah sungai waktu yang panjang hanyut, plane ini secara tidak sadar mengenali keberadaannya. Alasan mengapa tubuh terasa rileks adalah karena penindasan yang dihadapi orang ini sebagai orang luar hampir menghilang. Bukannya plane ini tidak mengecualikannya, tetapi keberadaan waktu berubah,
dalam arti, membutakan Plain ini, sehingga Plain tidak bisa merasakan bahwa dia adalah alien. Dengan peningkatan kultivasinya di masa depan, efek penipuan ini secara bertahap akan melemah. Tetapi selama perubahan waktu dapat mengikuti peningkatan kekuatan, itu dapat terus menipu Plain ini. Tanpa penindasan dari Plain, manfaat terbesar bagi Tang San adalah dia dapat menyerap energi spiritual dunia dengan lebih baik untuk digunakan sendiri, dan dapat mengolah dan meningkatkan dirinya dengan lebih baik. Tidak diragukan lagi manfaatnya sangat besar. Seperti yang dia harapkan sebelumnya, perpaduan perubahan waktu akan membawa dia perubahan kualitatif. Jika dikatakan bahwa yang mana dari 5 merek Dewa Iblis di tubuhnya yang paling tidak tergoyahkan, maka masa depan pastilah perubahan waktu. Apalagi perubahan waktu tidak bisa bermutasi dengan garis keturunan lain, karena bisa membuat efek membutakan Plain menghilang. Mulut Tang San melengkung menjadi senyuman, ini benar-benar pilihan yang tepat. Tang San menghela napas panjang dan memasuki keadaan meditasi lagi, menyerap aura langit dan bumi yang tampaknya semakin padat di udara, dan terus berlatih Suan Tian Gongnya. Efisiensi Mu Enxing masih sangat tinggi. Keesokan paginya, dia memanggil Tang San dan Wu Bingji ke kamarnya dan memberitahu mereka bahwa akademi menyetujui proposal mereka dan mengizinkan mereka membentuk kelompok untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Bagaimana mengaturnya terserah mereka untuk memutuskan sendiri, dan pada saat yang sama merahasiakannya kepada siswa lain. Saat akan melakukan tugas, siswa lain tidak boleh tahu bahwa guru diam-diam mengikuti dan melindungi mereka. Ketika dia keluar dari kamar Mu Enxing, mata Wu Bingji berubah ketika dia melihat Tang San. Anak ini terlalu mampu, dia membuat pengecualian untuk akademi dalam semalam. Yang mana yang benar-benar kamu pilih? Wu Bingji bertanya pada Tang San dengan suara rendah. Yah, itu saja. Ini cukup bagus, dengan risiko besar dan imbalan besar. Tang San mengangguk tanpa ragu-ragu. Wu Bingji berkata, bagaimana kamu meyakinkan gurumu? Tang San tersenyum dan berkata, aku baru saja mengatakan kepadanya bahwa kelas tempur akademi yang sebenarnya tidak baik. Tanpa ujian hidup dan mati, sulit bagi semua orang untuk dirangsang dengan potensi mereka. Omong-omong, mengapa kamu tidak datang padaku tadi malam? Wu Bingji berkata, kemarin, aku memasuki keadaan meditasi sendiri, dan aku merasa pemahamanku tentang elemen es semakin dalam. Aku benar-benar ingin berterima kasih. Sejak aku berbicara dengan Anda hari itu, perasaan berkultivasi hari ini sangat istimewa. Yah, sepertinya ada wawasan baru setiap hari. Tang San mengacungkan jempol dan berkata, ini adalah pemahaman kakak tertua. Wu Bingji berkata, jangan bicarakan ini dulu, jika kamu ingin berburu dan membunuh harimau, siapa yang akan kamu bawa? Berapa banyak orang yang perlu kita atur dalam tim ini? Tang San berkata, aku tidak berpikir ada terlalu banyak orang. Kamu, aku, ditambah kakak laki-laki Guli dan kakak perempuan Cheng Zicheng. Baiklah, mari kita bawa Dubai. Hanya kita berlima, seharusnya hampir sama. Apa? Wu Bingji tercengang. Hanya kita berlima. Apa menurutmu kita berlima bisa mengalahkan harimau bersayap tingkat 7? Tang San mengangkat bahunya dan berkata, kamu tidak bisa hanya melihat levelnya. Juga, aku sudah memberitahu gurumu bahwa kami hanya melakukan misi ini demi pengalaman. Mungkinkah kami harus membawa semua orang? Terkepung. Ada terlalu banyak orang belum tentu baik. Ada terlalu banyak orang dalam kekacauan, yang tidak kondusif untuk diperintah. Bahkan penyelamatan guru pun tidak mudah. Lebih sedikit orang yang bisa mengalami lebih baik. Dan selama kemampuannya saling melengkapi, melompat katak tidak selalu mustahil. Aku memilih harimau bersayap bukan hanya untuk uang. Itu juga benar untuk membuat dirimu marah. Kakak, kamu tidak ingin dipromosikan ke tingkat ke-7 lagi. Bagaimana kamu bisa melakukannya tanpa tekanan? Sebagai mutlak kekuatan utama, menghadapi tekanan terbesar, persepsimu tentangmu pasti akan lebih bermanfaat. Kontrol saudara Guli, pengintaian dan penyelamatan kakak senior Cheng Zicheng bila perlu, bekerja sama dengan sangat baik dengan kami. Wu Bingji berkata, ada apa dengan Dubai? Untuk apa kamu membawanya? Dengan kekuatannya yang kecil, tamparan harimau di wajah akan membunuhnya. Mata Tang San menunjukkan ekspresi aneh, tapi, jangan lupa peran mata rubah langit. Dia adalah maskot akademi kita. Jika kita ingin berburu harimau bersayap, kita harus bertemu harimau bersayap terlebih dahulu. Itu benar, keberuntungan juga sangat penting. Bukankah baik mengambil keberuntungan kita? Wu Bingji menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, aku punya pertanyaan, aku tidak tahu apakah kamu telah mempertimbangkannya.
Aku tidak akan berbicara tentang Chengzi, Dubai dan Guli adalah dua talenta garis keturunan terbaik di akademi. Jangan melihat basis kultivasi mereka lambat, tapi perhatian akademi kepada mereka tidak pernah berkurang. Dapatkah orang-orang di akademi mengizinkan mereka pergi bersama kami? Tang San berkata, cobalah. Seharusnya baik-baik saja, ada seorang guru yang diam-diam melindunginya. Wu Bingji dengan enggan berkata, kamu bisa melakukannya, tetapi hanya jika mereka mau pergi. Tang San berkata dengan percaya diri, serahkan padaku, aku akan meyakinkan mereka. Metode persuasi Tang San sebenarnya sangat sederhana, ia pertama kali menemui Dubai. Kakak laki-laki dan aku akan melakukan misi berburu. Akademi telah menyetujuinya, dan kami berencana untuk membawamu ke sana. Bawa aku, bisakah aku? Dubai menatap Tang San dengan wajah serius di depannya karena terkejut. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Tang San hari ini terlihat sedikit lebih menyenangkan untuk dilihat, tampaknya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bisa melakukannya. Mata rubahmu akan sangat membantu kami membutuhkanmu. Dubai tertegun sejenak, dan langsung merasakan semacam darah hangat di kepalanya. Mereka membutuhkanku, mereka membutuhkanku. Sebagai ayam terlemah di akademi, rasanya sangat menyenangkan bahwa seseorang akhirnya membutuhkanku. Oke, aku pergi. Yah, itu dia, aku akan meneleponmu ketika aku pergi. Kemudian Tang San menemui Cheng Zicheng. Kakak Cheng Zi, kakak laki-laki dan aku akan menyelesaikan misi berburu. Kakak senior berkata bahwa dia berharap kamu bisa pergi bersama kami, tetapi dia terlalu malu untuk memberitahumu. Aku akan bertanya, apakah kamu akan pergi? Pergi. Mata Cheng Zicheng berbinar-binar. Yang terakhir, Tang San menemui Guli. Halo, saudaraku Guli, ada yang ingin kukatakan padamu. Guli memandang Tang San dengan curiga, dia juga menemukan bahwa Tang San tampaknya telah sedikit berubah, dan dia terlihat sedikit lebih enak dipandang. Ada apa? Kelas akan segera dimulai, jadi singkat saja. Dia kalah dari adik laki-lakinya kemarin, dan dia masih sedikit tertekan sekarang. Omong-omong, dia mengeluarkan koin Linky dan memberikannya ke kampung halamannya dengan cepat. Apa yang kamu lakukan? Kampung halaman menjawab, dan menatapnya dengan curiga. Tang San berkata, kakak Guli, aku berencana pergi misi berburu dengan kakak laki-laki. Aku ingin mengajakmu pergi. Apakah ini hadiahnya? Guli bertanya dengan curiga. Meskipun koin Linky tidak terlalu berharga, itu cukup banyak. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan hadiah. Beri kamu deposit terlebih dahulu. Jika kamu bersedia berpartisipasi dalam misi ini bersama kami. Setelah kembali, aku akan mengajarimu cara untuk mengalahkan kakak senior Zhang Zebin. Jika solusiku gagal, koin Linky ini dianggap sebagai kompensasi untukmu, dan akan dikembalikan kepadaku setelah kamu menang. Juga, kamu akan mendapat bagian dari pendapatan dari misi. Kamu bisa membiarkan aku mengalahkan Zhang Zebin. Bagaimana mungkin? Kata Guli tanpa sadar. Zhang Zebin berkulit kasar dan berkulit tebal. Meskipun dia bisa menang di tahap awal, dia tidak bisa melakukan apapun ketika dia memukul punggungnya. Selain Wu Bingji, Zhang Zebin adalah lawan yang paling membuatnya pusing. Tang San mengangkat bahu, dan berkata, pada hari aku pertama kali datang, apakah kamu pikir aku bisa mengikat kakak laki-lakiku? Terlebih lagi, aku punya deposit. Kalau begitu, coba saja. Guli mengambil koin Linky. Pada titik ini, tim 5 orang secara teoritis terbentuk. Solen 5 chapter 104. Apakah kamu gila? Apa? Harimau bersayap, apakah kamu gila? Mu Enxing memandang Tang San dan Wu Bingji yang berdiri di depannya dan hampir melompat. Wu Bingji memandang Tang San dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya, lihat, aku tahu akan seperti ini. Tang San memiliki ekspresi tenang, dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Mu Enxing, Guru, bukankah kamu melindungi kami secara diam-diam? Jika kami hanya memilih target sesuai kemampuan kami, apa gunanya latihan? Itu karena lawan kami kuat sehingga kita bisa merasakan tekanan dengan lebih baik dan melatih diri kita di bawah tekanan. Selain itu, meskipun basis kultivasi kita tidak cukup, aku pikir selama semua orang dapat bekerja sama secara diam-diam, bukan tidak mungkin untuk menghadapi monster tingkat ke-7. Ada kemungkinan untuk berhasil. Meskipun Mu Enxing dibujuk oleh Tang San kemarin, dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu berani, dan dia langsung menetapkan targetnya sebagai harimau bersayap. Tapi, tahukah kamu binatang buas seperti apa harimau bersayap itu?
Harimau bersayap dewasa adalah urutan ketujuh, tetapi bukan tanpa keberadaan kedelapan. Bahkan harimau bersayap yang telah berkultivasi ke tingkat tinggi adalah mungkin. Bisakah kamu menentukan level harimau bersayap apa yang kamu temui? Orang ini bisa terbang, dan kecepatan terbangnya masih cukup cepat. Sekali kamu tidak bisa melawannya, kamu bahkan tidak bisa lari. Memilih harimau bersayap bukanlah pengalaman. Aku pikir itu lebih seperti mate. Bisakah rekan tim yang kamu kumpulkan setuju untuk pergi bersamamu? Tang San berkata dengan tenang, aku tidak memberitahu mereka monster apa yang mereka buru. Mereka tidak akan tahu sampai mereka bertemu. Mata Mu Enxing berubah ketika dia melihat Tang San, dan itu menyiratkan dia mengatakan, aku tidak menyangka kamu menjadi anak yang begitu berani. Ketika kamu berusia 9 tahun, kamu akan membunuh seekor harimau, jadi tidakkah kamu ingin membunuh tempat yang lebih besar ketika kamu berusia 19 tahun? Keberanian itu terpuji, tetapi kebodohan tidak mungkin dicapai. Pada saat ini, ada suara keras di luar. Guan Longjiang melangkah masuk dari luar, menatap Tang San dengan tajam. Memang benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Apakah kamu benar-benar tidak takut akan mate? Tang San berkata, kami pasti akan berhati-hati. Bukankah ini masih diam-diam dilindungi oleh guru? Kamu tidak dapat mengambil keuntungan besar secara gratis. Bagaimana kamu bisa melihat pelangi tanpa mengalami angin dan hujan? Tidak ada yang bisa berhasil dengan santai. Guru, aku ingin menginspirasi semua orang kekuatan garis keturunan dapat sepenuhnya merangsang potensi dalam garis keturunan. Ini adalah jalan pintas. Pasti ada risiko, tetapi selama kamu mencoba untuk berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan baik, aku pikir risikonya masih dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Apakah kamu ingin semua guru kami mengikutimu? Akan lebih baik untuk memiliki pelajaran praktis di akademi dan biarkan kami memukulmu secara langsung, kata Guan Longjiang dengan marah. Biarkan mereka pergi. Saat itu, suara lain datang dari luar. Guan Longjiang dan Mu Enxing memandang pada saat yang sama, dan itu tidak lain adalah Zhang Haoxuan, Kepala Akademi Redemption Organization dan Wali Kota Kota Akademi. Ekspresi Zhang Haoxuan agak aneh, dan dia datang ke Guan Longjiang dan Mu Enxing. Xiao Teng benar. Memberikan tekanan yang tepat adalah cara yang efektif untuk merangsang pertumbuhan anak-anak. Mungkin karena kita terlalu konservatif sehingga anak-anak tumbuh sangat lambat. Masing-masing dari mereka berbakat. Kami telah mendiskusikan bagaimana memberikan permainan penuh pada bakat mereka, dan biarkan mereka tumbuh lebih cepat. Organisasi telah mengumpulkan beberapa selama bertahun-tahun, tetapi kita semua tahu bahwa kecepatan akumulasi masih terlalu lambat. Pada tingkat ini, aku khawatir 100 tahun, bahkan selama ribuan tahun, tidak mungkin untuk kita manusia untuk memperjuangkan ruang hidup. Jika kita tidak mengambil risiko, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik untuk keturunan kita di masa depan? Sebelum Tang San datang untuk mencari Mu Enxing, dia pergi ke Zhang Haoxuan terlebih dahulu, dan memberitahu Zhang Haoxuan pikirannya. Perbedaan antara Zhang Haoxuan dan Mu Enxing dengan Guan Longjiang adalah dia mengetahui potensi Tang San dan Tang San memiliki banyak kemampuan pada saat yang bersamaan. Ditambah Zhang Haoxuan sebagai pemimpin seluruh kota akademi, Tang San percaya bahwa visi Zhang Haoxuan harus lebih jangka panjang daripada dua lainnya. Ditambah dengan Zhang Haoxuan sebagai tuannya, dia akan lebih percaya padanya. Tapi, Guan Longjiang masih ragu-ragu. Aku akan pergi bersama mereka. Bahkan jika kamu bertemu harimau bersayap tingkat 9, tidak apa-apa untuk melindungi mereka. Zhang Haoxuan melambaikan tangannya dan tidak membiarkannya melanjutkan. Ini adalah upaya penting. Jika upaya itu berhasil, itu juga dapat digunakan sebagai keadaan normal mengajar di perguruan tinggi masa depan. Xiao Tang benar dalam apa yang dia katakan, bunga yang tumbuh di rumah kaca tidak dapat menahan badai. Dalam masa depan, mereka semua akan menjadi andalan organisasi, yang mereka butuhkan adalah pekerjaan yang lebih besar. Wali kota adalah wali kota, dan dia memiliki kata akhir. Mendengar bahwa dia ingin pergi ke sana secara pribadi, apalagi yang bisa dikatakan Mu Enxing dan Guan Longjiang. Kapan kamu pergi? Zhang Haoxuan memandang Tang San. Tang San berkata, besok saja. Kakak laki-laki dan aku memeriksa daerah di mana harimau bersayap tinggal di pegunungan, itu masih cukup jauh dari kami, dan diperkirakan akan memakan waktu lama untuk menemukannya. Kami akan mempersiapkan hari ini dan berangkat besok. Berapa banyak orang yang akan kamu bawa? Zhang Haoxuan terus bertanya. Tang San berkata, aku sudah memilih orang-orang, termasuk aku dan kakak laki-lakiku, totalnya ada 5 orang.
Terlalu banyak orang akan membuatnya tidak nyaman untuk bekerja sama. Dengan kemampuan yang saling melengkapi, aku pikir 5 orang sudah cukup untuk saat ini. Jika ada terlalu banyak orang, itu akan merepotkanmu untuk menjaganya. Oke, kalau begitu berangkat besok pagi. Tang San dan Wu Bingji pergi. Guan Longjiang memandang Zhang Haoxuan, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata, kamu sangat toleran terhadap murid ini. Biarkan dia begitu bodoh, bagaimana jika sesuatu terjadi? Aku akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan, kata Zhang Haoxuan tanpa ragu. Guan Longjiang dengan enggan berkata, kalau begitu hati-hati. Kamu juga harus bersiap lebih banyak. Meskipun monster umumnya tidak dapat mencapai tingkat dewa, kamu masih harus berhati-hati. Zhang Haoxuan mengangguk, dan berkata, kamu kadang-kadang terlalu jauh ke depan. Kata-kata Tang San benar-benar menyentuhku. Aku ingin melakukan hal-hal luar biasa sehingga anak-anak ini benar-benar memiliki kemampuan untuk bertarung melawan peri di masa depan. Kemudian, pelatihan mereka tidak bisa selangkah demi selangkah, kamu harus berani mencoba, bahkan jika ada korban selama periode itu, asalkan hasil akhirnya bagus, pengalaman yang didapat berharga dan sepadan. Guan Longjiang berkata dengan senyum masam, itu benar, tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi kami untuk mengumpulkan kekuatan ini. Bagaimanapun, kamu adalah bosnya, jadi dengarkan saja. Apakah kamu perlu meminta Lao Si untuk ikut denganmu? Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia masih perlu duduk di sini. Kamu tidak bisa pergi dengan mudah. Anggota tim yang dikonfirmasi oleh Tang San diam-diam meninggalkan akademi keesokan paginya dan berkumpul di belakang gunung. Wu Bingji tidak diragukan lagi adalah pemimpin tim. Mengambil keuntungan dari fajar, mereka berlima dengan tenang berjalan menuju pegunungan Keri. Wu Bingji berjalan di garis depan, diikuti oleh Guli, Cheng Zicheng yang telah melepaskan transformasi Dewa Iblis terbang di ketinggian rendah melayang di atas mereka, Dubai di tengah, dan Tang San di belakang. Kelima orang itu memasuki gunung dengan mudah, dan segera menghilang ke dalam hutan. Bagaimana situasinya? Bagaimana dengan Dubai, Guli? Ketika kelas pagi dimulai, Guan Longjiang tiba-tiba menyadari masalah besar. Dia tidak bertanya siapa yang dibawa Tang San dan Wu Bingji kemarin. Menurutnya, kakak laki-laki akademi muridnya yang baik selalu tenang dan pasti tidak akan main-main. Mereka akan berburu harimau bersayap, dan mereka harus memilih siswa terkuat sebagai rekan satu tim mereka. Namun, ketika kelas dimulai pagi ini, dia menemukan bahwa selain Tang San dan Wu Bingji, Cheng Zicheng, Dubai dan Guli juga pergi bersama mereka.